Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana terkait dengan transformasi balik Laplace atau inverse transform, inverse Laplace transform, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya di Laplace itu bentuk transformasinya adalah dengan integral 0 sampai tak hingga seperti ini ya. 0 sampai tak hingga, kernelnya adalah E pangkat min ST, kemudian dikalikan fungsi yang akan ditransformasikan. Nah, pengertian transfer balik Laplace, jika transformasi Laplace itu adalah mengubah fungsi Ft dengan fungsi yang memiliki domain T ke dalam fungsi yang memiliki domain kompleks atau domain S atau domain frekuensi sebutannya. Nah, itu pengertian transformasi Laplace dari Ft ke Fs. Nah, sekarang transformasi balik Laplace atau inverse transform of Laplace itu berkebalikan. Yang awalnya fungsi Fs, fungsi Laplace, dibawa kembali ke fungsi T. Nah, seperti ini. Nah, berbeda dengan transformasi Laplace, dalam transformasi balik, kita itu ada sebenarnya rumus untuk melakukan ini, untuk melakukan transformasi balik. Namun kita butuh satu teori yang disebut teori kompleks. Nah, di video ini kita menggunakan cara yang termudah, yaitu menggunakan tabel Laplace ya. Tabel Laplace yang dimana tabel Laplace itu adalah kumpulan fungsi-fungsi yang sudah ditransformasikan ke dalam Laplace. Nah, langsung saja, bagaimana caranya ketika kita melakukan transformasi balik Laplace, yaitu yang pertama, kita harus sebelum fungsi itu ditransformasikan balik, kita harus cek dulu penyebutnya, denominatornya dicek dulu dari fungsi Fs-nya ya, karena fungsi Fs itu yang akan kita transformasi balik. Cek dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya itu bentuknya itu bisa dibuat dalam salah satu yang ada di dalam tabel ini, misalkan S kuadrat plus omega kuadrat atau S kuadrat plus omega kuadrat ini ya. Terus S kuadrat min omega kuadrat, atau S min A kuadrat plus omega kuadrat, atau super S, atau S min A. Nah, ini kalau penyebutnya bisa dibawa ke situ atau penyebutnya sudah sama, maka langsung bisa ditransformasikan secara langsung menggunakan transformasi Laplace dengan memperhatikan misalkan perkalian variabelnya, konstantanya misalkan dikeluarkan. Misalkan di sini Ft-nya adalah 2. 2 kan merupakan 2 dikali 1. Nah, ini bisa saja 2-nya keluar, seper S-nya tetap. Nah, itu menggunakan prinsip-prinsip yang ada di linear ya, linearity properties yang sudah kita pelajari, sifat-sifat linear dalam Laplace itu. Nah, berikutnya, kalau tidak sama bagaimana? Jika tidak sama, manipulasi terlebih dahulu denominatornya atau penyebutnya. Pokoknya kalau penyebutnya belum sama, kita manipulasi dengan aljabar, dengan nanti akan kita contohkan di slide berikutnya. Nah, dimanipulasi dulu agar sama. Jadi menggunakan sifat linearitas. Bisa saja misalkan S kuadrat plus omega ditambah dengan fungsi yang lain, ditambah. Nah, menggunakan sifat linearitas itu. Nah, itu kita manipulasi
dengan metode penjumlahan tadi agar sama, penyebutnya disamakan gitu ya dengan yang ada di tabel Laplace. Oke, itu yang penting, yang perlu diingat, kalau sama langsung saja transformasikan. Kalau tidak sama, intinya kita manipulasi dengan aljabar dan sifat linearitas. Oke, contoh adalah ini. Cari bentuk Ft dari S plus 10 dibagi S kuadrat min S per 2. Yang perlu diingat, kenapa kok saya sebutkan penyebut? Karena setiap kita transformasi Laplace pasti bentuknya pecahan, tidak ada transformasi Laplace yang bukan pecahan. Makanya tadi saya bilang di slide sebelumnya, perhatikan penyebutnya karena bentuknya selalu pecahan. Contohnya ini, S plus 10 per S kuadrat min S min 2. Kalau diperhatikan, penyebutnya atau denominatornya ini tidak sama. Jadi manipulasi. Nah, yang sama di sini adalah bentuknya kalau nggak S kuadrat plus omega kuadrat, ya S kuadrat min omega kuadrat, ya S min A. Nah, di sini ada bentuk kuadrat, bentuk akar kuadrat. Ini bisa dipecah dulu misalkan. Karena tidak ada di tabel itu S kuadrat min S, tidak ada. Yang ada adalah S min A atau S kuadrat min omega kuadrat atau A kuadrat. Tidak ada bentuk seperti ini, bentuk kuadratik langsung seperti ini, akar kuadrat seperti ini. Kalau tidak ada, kita manipulasikan, kita pecah. S kuadrat min S min 2 merupakan perkalian antara S min 2 dan S plus 1, seperti ini, perkalian. Nah, lalu bagaimana? Ini kan juga masih tidak bisa ditransformasikan karena ini bentuknya masih perkalian. S min 2, S plus 1. Nah, dikomposisikan atau pecah dengan metode partial expansion. Ekspansi parsial. Ekspansi parsial itu seperti ini. Bentuk yang awalnya S-2, S plus 1 seperti ini, perkalian, yang perlu diperhatikan penyebutnya, itu bisa dibuat menjadi seperti ini. A1 per S-2 plus A2 min S plus 1. Jadi penyebutnya dipecah menjadi bentuk penjumlahan. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah cari berapa nilai A1 dan A2 berdasarkan S plus 10. Cara yang paling mudah adalah untuk seperti ini. Setelah dipecah menjadi bentuk penjumlahan seperti ini, cari A1, A2-nya adalah dengan metode penyamaan penyebut ya. Awalnya S kuadrat S min 2 S plus 1 dibagi S min 2, taruh sini di atas. Kemudian S min 2 S plus 1 dibagi S plus 1 ditaruh di sini. S min 2 S plus 1 dibagi S min 2 adalah S plus 1. Kemudian dikalikan A1 ya. Jadi ini dibagi ini, ditaruh di atas. Taruh di atas. Kemudian sama. Untuk yang sama dibagi ini. Terus ditaruh di atas. S-2 dibagi S-2 kali S plus 1 dibagi S-2 adalah ini, S plus 1 dikali A1. S-2 kali S plus 1 dibagi S plus 1 adalah S-2 dikali A2. Nah, semua ini harus sama dengan S plus 10. Oke, langsung dikalikan A1 kali S, A2 kali S, A1 kali A1, A2 kali A2. Nah, itu. Nah, setelah dijumlahkan, dikalikan, nanti akan ketemu A1, A2-nya. Oke, ada satu catatan ketika menggunakan ekspansi parsial, tidak hanya tadi ya. Kalau bentuknya adalah hanya AS plus B, seperti tadi AS plus B, atasnya hanya 1A. Misalkan bentuknya kuadrat, yang ini kan hanya
AS plus B, B-nya ini min 2, A-nya 1, ini A-nya 1, B-nya plus 1. Nah, bentuk seperti ini ketika dipecah menjadi seperti ini, hanya A per S min 2, AS plus 1. Kalau berikutnya, kalau dia sama kuadrat, misalkan setelah dipecah adalah AS plus B kuadrat, maka berbeda. Penyebutnya kan kebetulan penyebutnya sama, AS plus B, AS plus B. Kalau dipecah kan pasti sama kuadrat ini. Bentuknya sama, AS plus B kurung AS plus B. Nah, dipecah. Setelah dipecah itu berbeda kalau bentuknya kuadratik atau pangkat 3, nah penyebutnya kan sama, maka dia dijumlahkan sampai pangkat tertinggi. Misalkan sebagai contoh, misal ada penyebutnya adalah S kuadrat, S kuadrat, susah sekali ini ya, tidak pakai pen. S kuadrat plus 2 misalkan. Ini A-nya adalah 1, B-nya adalah plus 2. Nah, S plus 2 kuadrat ya, S plus 2 kuadrat. Ini hilang, 2 ini. S plus 2 kuadrat. Nah, ketika dipecah, ini bukan lagi S plus 2 dikali S plus 2. S plus 2 dikali S plus 2, bukan. Nah, bukan hanya seperti ini pemecahannya. Nah, bukan hanya S plus 2 dikali S plus 2. Karena bentuknya sama, penyebutnya sama, hasil di atasnya pasti akan sama saja nantinya. Nah, tekniknya adalah ini ditambahkan dengan sampai pangkat tertingginya, yaitu kuadrat di sini. Nah, jadi ini dibagi ini adalah S plus 2, ini dibagi ini 1. Nanti yang berubah hanya yang di sini, yang ini tidak berubah. Kalau tetap S plus 2, S plus 2 nanti hasilnya sama saja. Wong ini dibagi ini S plus 2, ini dibagi ini juga S plus 2. Nanti hasilnya sama saja, Mak. Nah, makanya di sini ada faktor lain, yaitu ketika kalau bentuknya kuadrat, yang pertama tetap S plus 2, yang kedua S plus 2 kuadrat, sampai misalkan kalau pangkat 3 ya sampai pangkat 3. Jadi nyari A1 sampai A pangkat K, A ke K ya. Nah, seperti ini. Kalau bentuknya kuadratik atau perpangkatan ya. Jadi dijumlahkan sampai pangkat tertingginya berapa. Nah, lalu bagaimana bentuknya seperti ini? S per A, S plus B. Nah, ini kan sebenarnya sama saja perkalian AS plus B dikali ACS plus D misalkan. Nah, dengan nilai C dan B, C dan D-nya, C-nya 0, D-nya 0. Jadi sama saja sepertinya. Nah, ini kalau seperti ini bentuknya A1 per S, di bawahnya hanya S. Ini dengan C-nya misalkan di sini ada C plus D-nya kan, D-nya 0, C-nya 1. Sama saja kan bentuknya seperti ini. Dengan A0, A-nya 1, B-nya 0 kan sama saja sebenarnya. Nah, ini A1 per S plus A2 per AS plus B. Nah, kalau bentuknya seperti ini, S kuadrat AS plus B, ya menggunakan teknik sama seperti ini, yaitu S dulu, terus S kuadrat, baru AS plus B. Nah, A1, A2, A3. Kalau bentuknya pangkat 2, penyebutnya pangkat 2, atasnya adalah pangkat 1. Nah, seperti ini ya. Harus pangkat bawah itu lebih tinggi dibanding yang atas. Kalau bawahnya kuadrat, atasnya pangkat 1. Kecuali yang ini ya, kecuali yang ini.
Oke, ini misalkan AS kuadrat plus BS plus C, atasnya A1 plus B1. Ini kebetulan perpangkatan K ya, diulang sampai ke K. AK S plus BK. Nah, seperti ini. Ini untuk yang ini ya, pembagian pecahan ini. Catatan untuk pembagian yang pecahan di bawahnya ini. Jadi diperhatikan bentuknya. Ini kebetulan beda ya. Langsung saja A1 per S per 2, S plus 1, A2. Nah, kalau di sini bentuknya kuadratik ya beda lagi. Kalau ada perkalian dengan S beda lagi. Nah, gunakan yang ini ya. Gunakan catatan ini. Oke. Langsung kita lanjutkan yang sini tadi. Setelah pembagian penyebutnya dibagi, taruh atas, penyebutnya dibagi taruh atas, kita kalikan A1S, A1, kemudian A2S, min A2 ya. Oke, dapatnya ini A1S, A2S, seperti ini. A1S, A1, A2S, min 2A2. Oke, dikumpulkan, yang ada S-nya dikumpulkan sesuai bentuk seperti ini. Yang ada S-nya ini dikumpulkan, ini ada S-nya, kemudian ini ada S-nya dikumpulkan, dibuat A1 plus A2S seperti ini. Kemudian yang tidak ada S-nya, yang hanya konstanta saja, ini dikumpulkan juga ada A1 min 2A2. Oke, agar sisi kanan ini sama dengan sisi kiri, maka A1 plus A2 harus sama dengan 1. Kemudian A1 min 2A2 harus sama dengan 10. Kan sama, ini ada variabel S-nya, ini tidak ada. Oke, berarti bentuk ini A1 plus A2 itu harus sama dengan 1. Kemudian A1 min 2A2 sama dengan 10. Nah, kalau seperti ini ada dua persamaan, A1 plus A2 sama dengan 1, persamaan pertama. A1 min 2A2 sama dengan 10, ada persamaan kedua. Ada dua persamaan, kita dapat menyelesaikannya dengan substitusi atau dengan eliminasi. Di sini coba kita selesaikan dengan substitusi, yaitu dengan cara mengubah ini A1 plus A2 sama dengan 1. Di sini saya pilih merubah A1 sama dengan 1 min A2, atau terserah A2 sama dengan 1 min A1. Ini sama saja. Nah, ini disubstitusikan ke sini. Kita substitusikan jadi 1 min A2 di bawah seperti ini, dikurangi 2A2 sama dengan 10. Oke, satunya pindah ruas jadi min 1 di sini. Min 1, kemudian ini min A2, min 2A2, jadi min 3A2, ini 10 kurangi 1, 9. Nah, 9 berarti A2 adalah 9 dibagi min 3 ya, 9 dibagi min 3, yaitu min 3 juga. Nah, seperti ini, min 3. Oke, min 3 kita substitusikan ke salah satu ini. Min 3 ketika dimasukkan ke sini, A1 min 3 sama dengan 1. Berarti min 3 pindah ruas ke kanan, 1 ditambah 3 adalah 4. A1 ketemu, A2 ketemu, yaitu A1-nya adalah 4, A2-nya adalah min 3. Kita masukkan ke sini. Nah, A1-nya dimasukkan 4, A2-nya adalah min 3 tadi ya. Oke, dimasukkan ke sini. Berarti S plus 10 per S min 2 S plus 1 ini sama dengan 4 per S min 2 dikurangi 3 per S plus 1. Kalau tidak percaya silahkan samakan penyebut, ini dikali, dapat ini, kemudian ini dikali di atas, kemudian disamakan penyebutnya, apakah ketemu S plus 10, silahkan dibuktikan. Oke, berikutnya adalah ketika seperti ini, apakah penyebutnya sudah sama? Mari kita cek. Di sini ada S min 2, berarti A-nya 2, ini 1 sudah sama, S min 2. Kemudian
S plus 1. Berarti A-nya di sini adalah negatif 1 ya, A-nya. Kalau negatif 1 kan jadi S plus 1. Oke, nih. Sudah sama, berarti ada yang sama S plus 1, S min 2, S min A, ini A-nya min 1, berarti S plus 1. Nah, berarti sudah sama dengan salah satu yang ada di tabel. Nah, kita lihat pembilangnya, nominatornya. Nah, nominatornya adalah 1 ya. Nominatornya 1. Berarti dengan menggunakan prinsip linier, ya dikeluarkan, berarti ini 4-nya keluar. Seperti yang Anda pelajari di prinsip linier. 4-nya keluar, ini juga 3-nya keluar biar sama. Nah, setelah itu bisa kita Laplace balikkan. 1 per S min 2 adalah ketika A-nya 2, kemudian 1 per S plus 1 ketika A-nya adalah min 1. Kalau min di sini plus. Nah, hasilnya adalah ini, Ft sama dengan 4E 2T min 3E min T. Oke, ini adalah cara transformasi Laplace dengan pembagian pemecahan tadi ya, partial decomposition atau partial expansion, ekspansi parsial. Nah, yang perlu diingat ini tadi catatan-catatan yang ada di ekspansi parsial. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.